Ya sudahlah, bukan Pak Anies kalau nggak suka membual. Dan Anies harusnya malu menggembar-gemburkan JIS yang sampai Anies berakhir masa jabatannya nggak layak untuk dipakai. Tapi begini, saya paham bahwa Anies ingin mengatakan bahwa JIS adalah success story-nya semasa memimpin DKI. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina itu ya, jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik ya. Ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Iya, sebetulnya kan lawan Argentina itu FIFA Matchday yang kesempatan buat para pemain kita. Seperti tadi saya katakan, terlepas dari apapun nanti hasilnya, yang penting buat para pemain muda, terutama ini pengalaman berharga ya buat mereka ya. Mungkin sekali seumur hidup barangkali mereka akan dapat atmosfer dan pengalaman ini, jadi harus dimaksimalkan sebaik-baiknya gitu. Ya, pegiat media sosial Husnul Khotimah menyebut baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai pembual. Ia pun membandingkannya dengan sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang disebut sebagai sosok pimpinan sejati. Erick Thohir dan Anies Baswedan adalah pemimpin dan pembual, kata Husnul Khotimah. Ia pun menyebut bahwa Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sosok Erick Thohir, apalagi dengan sosok Ganjar. Sama Erick aja nggak ada apa-apanya, apalagi sama Ganjar tuh. Hashtag Ganjar Erick duet terbaik. Nah, dalam cuitannya pendukung Ganjar Pranowo ini menyertakan gambar perbandingan Anies dan Erick dalam dunia sepak bola. Dalam gambar itu tertulis narasi beda kelas antara Erick Thohir dan Anies Baswedan. Sosok Erick Thohir disebut membuktikan dulu terkait kedatangan timnas Argentina ke Indonesia, baru ngomong. Buktiin dulu baru ngomong. Argentina bakalan datang setelah dapat surat persetujuan dari FIFA, AVX, dan juga tim Argentina. Tulis narasi itu di gambar. Sedangkan Anies disebut hanya berbicara di awal, namun tak ada bukti yang nyata. Jika Anies ngomong dulu aja soft launching JIS akan datangkan Barcelona, Real Madrid, dan Juventus ke Jakarta, tapi kok sudahlah. Ya, diketahui pada pelaksanaan off launching Jakarta International Stadium atau JIS dilakukan. Acara itu sudah 2 kali ditunda karena pandemi COVID waktu itu yang meroket pada beberapa waktu yang lalu. Dalam agenda kemarin akan diadakan pertandingan sejumlah klub besar Eropa yang terlaksana dalam acara International Youth Championship atau IYC, dan sejumlah tim papan atas rencananya yang akan hadir adalah Barcelona dan Atletico Madrid. Nah, sementara itu mantan komisaris Wiz Khalifa menyoroti pernyataan haters Anies yang soal mendatangkan tim papan atas Eropa dalam soft launching Jakarta International atau JS pada tahun 2020 silam. Anies menyebut bahwa helapan itu Anies berhasil mendatangkan klub papan atas Eropa yakni Barcelona dan Atletico Madrid. Barcelona versus Atletico Madrid telah berlangsung pada bulan April 2022 di JIS dan hanya boleh ditonton oleh 5.000 orang dari 80.000 kapasitas yang tersedia karena pandemi. Ia pun menyinggung buzzer rupiah adalah orang-orang yang menggunakan otak dikit atau OD karena secara membabi buta menyerang Anies Baswedan. Sebelumnya, pegiat media sosial Husnul Khotimah menyebut jika baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai pembual. Ia pun membandingkannya dengan sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang disebut sebagai sosok pimpinan sejati. Ia pun menyebut jika Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sosok Erick Thohir apalagi dengan Ganjar. Dalam cuitannya, pendukung Ganjar Pranowo ini menyertakan gambar perbandingan Anies dan Erick dalam dunia sepak bola. Dalam gambar itu tertulis narasi beda kelas antara Erick Thohir dan Anies Baswedan. Sosok Erick disebut membuktikan dulu terkait kedatangan timnas Argentina ke Indonesia, baru berbicara. Sedangkan Anies disebut hanya berbicara di awal, namun tidak pernah terjadi, hanya membual. Timnas Argentina akan menghadapi Indonesia dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Meski terpaut jauh di daftar peringkat FIFA, Argentina pantang meremehkan skuad Garuda. Indonesia tidak bisa diremehkan. Mereka dilatih oleh Sintayong yang kami semua tahu kemampuannya, kata Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, dalam wawancara dengan salah satu televisi Argentina, Taisi Sport. Seperti dikutip dari laman resmi PSSI, timnas Argentina saat ini berstatus juara Piala Dunia 2022 dan menduduki posisi pertama daftar peringkat FIFA. Sementara Indonesia berada di posisi ke-149 dalam daftar peringkat FIFA. Tapi Tapia
paham bahwa kekuatan Argentina sangat jauh di atas Indonesia. Meski demikian, Tapia meyakini bahwa keberadaan Sintayong sebagai pelatih timnas Garuda akan dapat menghadirkan perbedaan. Indonesia bukan satu-satunya negara Asia yang akan dihadapi Argentina pada pertengahan Juni mendatang. Sebelum menghadapi timnas Merah Putih, skuad Alba Celesti akan terlebih dahulu bermain melawan timnas Australia di China pada 15 Juni. Laga tersebut akan menjadi laga ulangan Piala Dunia 2022 di mana Argentina dan Australia bertemu di babak 16 besar. Argentina menang 2-1 lewat gol Messi dan Julian Alvarez. Sementara gol Australia akibat gol bunuh diri Enzo Fernandez. Pertandingan Indonesia versus Argentina di Jakarta 19 Juni diprediksi akan dipenuhi kehebohan dan stadion akan penuh penonton. Federasi Sepak Bola Argentina telah memastikan 2 laga uji coba bagi tim Tango pada FIFA Match Juni. Pertama, Argentina akan melawan Australia di Beijing, China pada 15 Juni. Setelah itu, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi timnas Indonesia. Laga Indonesia versus Argentina dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19 Juni. Media Argentina Airi Digital meyakini 2 pertandingan timnas Argentina di Beijing dan Jakarta akan penuh kehebohan. Terlebih jika Scaloni membawa Lionel Messi untuk melawan Australia dan Indonesia. Tim nasional Argentina akan melakukan tur Asia selama FIFA Matchday di bulan Juni. Tim Lionel Scaloni akan melakukan perjalanan ke wilayah di mana kehebohan untuk tim Alba Celesti selalu menjadi total dan stadion penuh penonton diprediksi terjadi untuk kedua pertandingan, tulis Airi Digital. Dikutip dari Reuters, kedutaan besar Argentina di China menyatakan Messi akan masuk skuad yang dibawa Scaloni di Beijing. Yang dibawa Scaloni ke Beijing. Pernyataan itu membuat kehebohan di China. Meski Argentina bukan melawan timnas China, banyak penggemar yang antusias mencari tiket Australia versus Argentina demi bisa melihat aksi Messi yang kali terakhir mengunjungi China pada 2017. Pihak PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait laga persahabatan Indonesia versus Argentina. Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjalani uji coba melawan Palestina pada 14 Juni mendatang. Sementara, Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga memberikan tanggapan dan prediksi soal Indonesia versus Argentina dalam FIFA Matchday. Arya sangat yakin jika pertandingan Indonesia versus Argentina akan berakhir dengan hasil imbang. Namun juga berpotensi bisa menang andai Garuda bermain serius. Namun Arya melihat punya sebuah keyakinan jika timnas Indonesia tidak akan kalah dengan mudah oleh Argentina. Dengan kata lain, tidak kebobolan lebih banyak. Mengenai tanggapan soal Indonesia versus Argentina disampaikan oleh Arya Sinulinga pada 30 Mei. Kita berharap seri agar dapat poin. Kan lumayan 4 poin. Kalau FMD kan bukan entertainnya. Bola bundar mana tahu pemain kita kesetanan mainnya. Harapnya. Dikutip dari Antara.